Kenapa mereka malam gelisah? Orang tua bilang kembung. Enggak, yang kembung papa mamanya. Itu pasti kalau kita dua lagi ribut, bayi kita gelisah. Ingat saja, pasti dia gelisah aneh. Padahal mereka nggak ngerti loh. Tapi suasana hati itu. Jadi memang bayi-bayi itu sangat sensitif terhadap perubahan suasana dari hati orang tua. Ya, besok kalian kalau menikah ingat itu. Bahwa anak-anak itu sangat tergantung dengan kita semua. Jadi generasi di bawah kita itu tanggung jawab kita. Bagaimana cara kita mendidik mereka? Bukan dengan ajaran, bukan dengan kata-kata, dengan contoh. Anak-anak itu makhluk peniru. Ya, kalau nanti baca lagi Ulangan nomor 7, setelah duduk di rumahmu, ya, itu waktu masih kecil, kalau sebesar tidak bisa. Tempat kedua, waktu kamu di perjalanan. Kenapa anak-anak waktu masih kecil, lihat aja, seminggu nggak diajak keluar, berontak. Betul nggak? Mau keluar, keluar. Kita nggak tahu mau kemana, karena ada ayatnya ternyata. Kita yang goblok bagi orang tua. Mereka mau belajar di luar. Nah, dari ayat itu, Strobel dari Dresden, Jerman, awal abad 19, menemukan kata kindergarten. Maka itu kenapa kindergarten nggak boleh diterjemahkan bahasa Inggris, tetap bahasa Jerman. Karena penemunya anak pendeta dari Jerman. Dia melihat dari ayat itu dan Kejadian pasal 3. Di taman itu, ya di taman Eden itu Adam dan Hawa sekolah. Maka itu kindergarten nggak boleh di ruangan tertutup, harus di ruangan terbuka. Kalau hujan ya nggak belajar. Hebat sekali Alkitab. Tempat ketiga di Ulangan 6 ayat 7. Di tempat tidur. Kenapa semua anak sebelum tidur pasti narik-narik papa atau mamanya minta cerita? Saudara, itu waktu yang paling indah dalam hidup. Karena dalam children psychology yang saya pelajari, ternyata bayi-bayi sampai umur kira-kira 3-4 tahun atau lebih ya tergantung anak itu sehari bisa lebih 20 kali mimpi. Kenapa harus mimpi? Supaya imajinasi mereka itu berkembang. Nah, modal mimpinya itu cerita sebelum tidur. Maka itu marah saya kalau ada orang tua goblok. Anak gak mau tidur, ada setan di sana, ada setan di sana. Wah, itu ngeri sekali sebelum tidur. Ini tuh orang tua goblok sekali. Karena cerita sebelum tidur itu bahan yang dipakai mereka untuk mereka berimajinasi dalam hidup. Kalau cita-cita firman, tokoh-tokoh iman yang kita berikan, maka Roh Kudus akan jadi sutradaranya dan anak itu akan dijadikan pelakunya. Wah, hebat sekali. Kalau mereka bangun, mereka akan cerita apa yang dialami. Jadi Alkitab ini begitu hebat, saudara, untuk mengajarkan kebenaran. Maka itu kita harus belajar betul-betul. Jadi mulai hari ini, mari kita jadi orang tua yang benar. Amin. Jadi orang tua yang betul-betul mewakili Tuhan di dunia ini. Supaya kita tahu. Saya akan akhiri dengan Kejadian 1, 26-27. Ya, mau dibuka silakan. Saudara, kalau kita membaca ayat 26, kaget dengan kata, baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Kenapa we? Kenapa bukan ik? Kenapa bukan aku? Kenapa kita? Berapa Tuhan itu? Betul? Nah, ayat 27 menerangkan. Dia menjadikan manusia itu apa dan apa? Laki dan perempuan. Menurut gambarnya, dijadikannya kita ini laki-laki dan perempuan. Ayo, kalau kita ditanya orang, tentu laki atau perempuan? Jelas laki dong jawabannya. Karena ada Bapa kami dalam surga. Kalau dia cuma laki saja, lah yang perempuan gambarnya siapa? Perasaan, nah itu dia. Ternyata kata we, kata kita di dalam ayat 26. Di surga itu ada papa mama. Untuk menggambarkan ada papa di dunia, dia jadikan laki-laki. Untuk menggambarkan ada mama di dunia, dia jadikan perempuan. Ya, dia sendiri. Karena gini, suami istri itu berapa? 1 atau 2? Ya sudah. Jadi walaupun kita itu tetap satu. Itulah gambarannya. Mengapa Eropa negara pertama di dunia yang mengizinkan sambungan
tinggal bersama nggak usah nikah. Karena ingin merusak ayat ini. Karena kekristenan dimulai dari sini. Jadi begitu nggak ada papa mama, akhirnya Eropa juga negara pertama di dunia yang izinkan kawin homo, kawin lesbi. Ya mana papa mana mama kalau begitu. Jadi ayat ini dirusak oleh iblis. Mengapa setan begitu benci keluarga? Supaya nggak ada papa mama di dunia. Kalau nggak ada papa mama berarti nggak ada Tuhan di dunia ini. Karena kata kita adalah Tuhan. Ulangan 32:18 Deuteronomi ya. Itu Musa menyanyi begini. Engkau gunung batu yang memperanakkan kami. Dan Tuhan yang melahirkan kami. Ayo, kalau sampai dia itu melahirkan dan memperanakkan, dia itu papa atau mama? Ayo jawab, papa atau mama? Mama. Bukan Tuhan kita dua. Suami istri itu satu. Kepala dengan Tuhan. Sampaikan kepada semua orang supaya tahu mengapa setan membenci pernikahan. Supaya nggak ada orang kenal Tuhan di dunia. Maka itu begitu sama Tuhan diizinkan tinggal bersama. Rusak. Anak-anak jadi liar. Amerika mempunyai istilah single mother. Wih, lebih celaka lagi. Mana papanya? Maka itu kita harus jadi jawaban akan dunia. Lewat pernikahan kita semua. Jadi anak-anak akan tahu siapa Tuhan. Lewat dua orang. Papa mama. Karena kita adalah wakil Tuhan di dunia ini. Dengan kata kita tadi. El Shaddai. Itu terjemahan yang betul bukan God the Almighty. Bukan Almighty God. Salah. El Shaddai itu dalam bahasa Ibrani, kalau di Indonesia kan sana gampang, Tuhan yang menyusui. Nah, kalau dia menyusui papa atau mama? Mama. Maka itu kita jadi wakil. Siap jaga keluarga.